Desir halus, seperti pasir yang tersapu angin di padang tak berujung, mulai merayap masuk ke frekuensi statis. Bukan desis biasa dari kosmos yang kosong, melainkan sesuatu yang lebih. Sebuah ritme yang tak beraturan, diiringi bisikan yang hampir tak terdengar, melayang dari kedalaman kegelapan abadi. Di dalam ruang pengawas, mata-mata terpaku pada monitor, mencoba memecahkan pola yang mengganggu ini. Ini adalah transmisi yang tidak seharusnya ada. Sebuah anomali yang menggulirkan dingin ke tulang belakang, bukan karena suhu, melainkan karena keanehan suaranya. Ada nafas yang terputus-putus, tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat, disusul oleh derit logam yang menusuk, seolah sebuah pintu berengsel berkarat dibuka di ruang hampa. Kemudian, hening, yang lebih menakutkan dari suara apapun. Sebelum bisikan kembali, kali ini lebih jelas, lebih mendesak, hampir seperti sebuah nama yang diucapkan dalam keputusasaan yang sunyi. Para penjaga bumi itu saling bertukar pandang, ketakutan merayap, mencengkram. Siapa yang berbicara dari kehampaan itu? Dan apa yang telah terjadi padanya, jauh di luar jangkauan cahaya dan ingatan yang seharusnya sudah lama dibungkam dan dihapus dari catatan sejarah? Di balik dinding baja ruang kontrol itu, tersembunyi jauh dari mata dunia, setiap desis statis adalah cerminan dari pertarungan epik yang membelah bumi, perang dingin. Perlombaan menuju bintang-bintang bukanlah sekedar eksplorasi ilmiah, itu adalah medan perang lain, sebuah teater politik di mana setiap peluncuran roket menjadi deklarasi kekuatan, setiap pencapaian adalah pukulan telak bagi musuh, Amerika Serikat. Uni Soviet dengan ambisi komunisme yang membara tak pernah boleh kalah. Kegagalan bukanlah pilihan, dan kemunduran harus disembunyikan di balik tirai besi yang tak tertembus. Tekanan politik di Kremlin begitu mematikan, sehingga nyawa individu menjadi angka belaka, dapat dihapus dari sejarah jika mengancam citra kesempurnaan dan dominasi. Proyek rahasia, pengorbanan tak terhitung, semuanya ditujukan untuk tujuan tunggal, selangkah lebih maju, selalu. Mereka harus menjadi yang pertama, bahkan jika itu berarti mengubur kebenaran di bawah jutaan ton kerahasiaan. Maka, transmisi aneh itu, suara keputusasaan dari kehampaan, adalah mimpi buruk yang terwujud, sebuah bisikan dari masa lalu yang tak pernah diizinkan untuk ada, sebuah kegagalan yang menolak untuk mati, menuntut pengakuan yang telah lama ditolak. Namun, jauh dari dinding-dinding Kremlin yang kokoh, di sebuah sudut terpencil Italia, dua bersaudara tidak terbebani oleh kerahasiaan politik. Mereka adalah Achille dan Giovanni Giudica Cordiglia, dua bersaudara dengan mata yang haus akan langit dan telinga yang peka terhadap bisikan kosmos. Di balik pintu sebuah rumah sederhana di Turin, Italia, mereka membangun stasiun pendengar amatir mereka sendiri. Bukan dengan teknologi canggih negara adidaya, melainkan dengan peralatan rakitan yang dipacu oleh semangat murni untuk mendengarkan. Setiap malam, mereka menyelaraskan frekuensi, menelusuri gelombang radio yang tak terhitung, berharap menangkap jejak-jejak satelit, suara kosmonot, atau sekedar desis kehidupan lain dari atas sana. Awalnya, mereka hanya mendengar apa yang diharapkan, transmisi publik, kode Morse yang dikenal, dan sesekali suara kosmonot yang diakui oleh dunia. Namun seiring waktu, ada sesuatu yang berubah. Suara-suara ganjil mulai merayap masuk ke dalam gelombang eter mereka, frekuensi yang tidak tercatat dalam daftar resmi, bisikan-bisikan yang tak seharusnya ada. Transmisi itu tidak beraturan, kadang hanya napas berat, kadang dentuman tak berirama, dan yang paling mengerikan, suara-suara yang terdengar seperti jeritan keputusasaan yang terputus-putus. Tak ada pengumuman resmi, tak ada satupun negara yang mengakuinya. Dunia bungkam, namun di telinga Achille dan Giovanni, keheningan itu justru paling memekakkan. Mereka tahu, jauh di atas sana ada sesuatu yang terjadi, misi-misi yang disembunyikan, nyawa-nyawa yang dihapus, dan mereka, dua bersaudara amatir, menjadi saksi bisu rahasia terbesar Uni Soviet.
Bisikan-bisikan ganjil yang ditangkap oleh Judika Cordiglia bersaudara hanyalah puncak gunung es dari apa yang kemudian dikenal sebagai mitos paling mengerikan dalam sejarah penjelajahan angkasa, legenda kosmonot hantu. Ini bukan sekedar desas-desus. Setiap transmisi terputus, setiap jeritan yang menghilang ke dalam keheningan kosmik menjadi bukti tak terucap dari nyawa-nyawa yang dihapus dari sejarah. Proyek-proyek yang gagal secara tragis dikubur di bawah lapisan tebal kerahasiaan Soviet. Apakah itu seorang wanita muda yang terbakar saat kapsulnya kembali terlalu curam? Suaranya terakhir kali terdengar dalam keputusasaan yang membakar eter. Atau seorang pria yang melayang menjauh tak terkendali setelah kegagalan pendorong, bisikan terakhirnya menghilang ke dalam kehampaan, tak pernah ditemukan, tak pernah diakui. Teori itu berlanjut, menyebut nama-nama seperti Vladimir Ilyushin yang konon diluncurkan sebelum Yuri Gagarin namun berakhir dalam kecelakaan mengerikan, atau kelompok kosmonot hantu lainnya yang nasibnya lebih gelap dari malam tergelap. Uni Soviet selalu membantah, bersikeras bahwa setiap misi tercatat, setiap pahlawan dikenang. Namun, gelombang radio itu, bisikan-bisikan yang direkam, tetap menjadi saksi bisu, menolak untuk dibungkam. Mereka membangkitkan kengerian, menanamkan benih pertanyaan, berapa banyak lagi yang hilang, berapa banyak nama yang terhapus, dan di balik senyum heroik para kosmonot resmi, berapa banyak lagi kisah yang disembunyikan dalam kegelapan angkasa. Namun termiang di antara semua transmisi ganjil itu, ada satu yang melekat, mengoyak kedalaman jiwa. Sebuah gelombang statis yang tiba-tiba ditembus oleh irama monoton, detak jantung. Awalnya stabil, namun seiring waktu ia mulai melambat, berdegup lebih berat, seperti drum yang mengiringi prosesi kematian. Lalu, bersama derau mekanik kapsul yang mungkin sedang hancur, terdengar nafas. Terengah-engah, putus asa, mencari udara yang menipis. Setiap hembusan adalah perjuangan, setiap isapan adalah rintihan. Kemudian suara itu muncul. Suara seorang wanita. Parau oleh ketakutan dan kelelahan, setiap katanya adalah sebuah upaya keras. Aku panas, bisiknya, terbakar oleh gesekan atmosfer yang brutal. Aku tidak akan selamat. Tidak. Rintihan terakhirnya adalah campuran antara keputusasaan dan pengakuan. Detak jantung itu kini nyaris tak terdengar, hanya denyutan lemah yang berjuang. Katakan pada dunia, aku ada. Dan kemudian keheningan. Bukan keheningan stasiun radio yang sepi, melainkan keheningan kosmik yang mutlak, dingin, dan tak terbatas. Sebuah kekosongan yang menelan segalanya, menghapus keberadaan, meninggalkan hanya gema dari teriakan yang tak terdengar dan nama yang tak akan pernah diucapkan. Namun keheningan kosmik itu tak sebanding dengan keheningan yang lebih mengerikan yang dipaksakan di bumi. Segera setelah setiap transmisi aneh terekam, setiap bisikan keputusasaan yang tertangkap, mesin propaganda Uni Soviet bergerak cepat dan tanpa ampun. Setiap laporan tentang kegagalan, setiap spekulasi tentang kosmonot yang hilang, segera dicap sebagai propaganda barat yang keji dan tak berdasar. Mereka mengklaimnya sebagai fitnah keji, upaya putus asa untuk merusak reputasi kejayaan luar angkasa Soviet. Bukan hanya penolakan, tapi penghapusan total. Arsip-arsip misi yang sensitif menghilang. Nama-nama dihapus dari daftar, foto-foto ditarik dari publikasi, dan jejak-jejak keberadaan mereka dirobek dari sejarah, seolah mereka tak pernah ada. Para penjelajah yang berani ini tidak hanya hilang di kedalaman angkasa, mereka secara harfiah diubah menjadi kosmonot hantu, sosok yang dihapus dari ingatan kolektif. Kemarahan membuncah atas penindasan kebenaran. Frustrasi menggerogoti saat otoritas dengan kejam memutar balik kenyataan, menipu dunia, dan melenyapkan nama-nama yang seharusnya dikenang. Mereka mengubur bukan hanya jasad, tetapi juga keadilan, menanamkan benih ketidakpercayaan yang mendalam terhadap setiap narasi resmi.
Namun, tak peduli seberapa tebal tirai kebohongan dibentangkan, kebenaran memiliki cara tersendiri untuk merembes keluar. Perlahan namun pasti, retakan mulai muncul di fasad propaganda Soviet yang kokoh. Laporan internal yang bocor, menyelinap melewati sensor-sensor ketat, mulai beredar di kalangan intelijen Barat. Kisah-kisah yang berbisik dari para teknisi dan ilmuwan Soviet yang memiliki keraguan, serta analisis cermat dari para ahli independen di seluruh dunia, mulai secara konsisten menguatkan apa yang telah direkam oleh Judika Cordiglia bersaudara. Sinyal-sinyal yang mereka tangkap, detik-detik kepanikan, bisikan putus asa yang terhenti, kini tidak lagi terdengar sebagai anomali terisolasi, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari narasi yang jauh lebih besar dan tragis. Setiap dokumen yang tidak sengaja terungkap, setiap kesaksian yang dibisikkan dalam ketakutan, berfungsi sebagai gema yang tak bisa dibungkamkan dari suara-suara yang telah dicoba untuk dihapus. Mereka menjadi bukti nyata bahwa di balik klaim kejayaan, ada tragedi yang disembunyikan, nyawa yang dikorbankan demi ilusi keunggulan. Meskipun penolakan resmi dari Moskow tetap tak tergoyahkan, bukti-bukti ini menghantui sejarah penjelajahan antariksa, memicu perdebatan sengit yang tak pernah benar-benar meredah. Warisan kosmonot hantu itu terus hidup, sebuah pengingat melankolis akan pengorbanan yang tak diakui dan misteri yang membayangi, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab dan rasa penasaran yang abadi. Pada akhirnya, perlombaan gila menuju bintang-bintang bukanlah sekadar tontonan spektakuler tentang kemajuan teknologi. Itu adalah cerminan mengerikan dari ambisi manusia yang tanpa batas, harga yang dibayar ketika kemenangan diprioritaskan di atas segalanya. Setiap roket yang meluncur ke angkasa, setiap bendera yang ditancapkan di bulan, membawa serta bobot etika yang diabaikan dan kebenaran yang dikubur dalam-dalam. Di bawah selubung kerahasiaan dan kebohongan pemerintah, tak hanya nyawa yang hilang tanpa jejak, tetapi juga kesempatan untuk belajar dari kegagalan secara transparan, untuk membangun kepercayaan yang kokoh antara ilmu pengetahuan dan publik yang dilayaninya. Kisah-kisah para kosmonot hantu, mereka yang suaranya dibungkam dan keberadaannya dihapus, adalah pengingat abadi akan bahaya absolutisme dan obsesi akan dominasi. Warisan mereka adalah luka yang tak terlihat dalam sejarah eksplorasi antariksa, sebuah peringatan suram tentang dampak abadi dari rahasia yang disimpan, dan harga tak ternilai dari kepercayaan yang dihancurkan, meninggalkan kita dengan pertanyaan yang menghantui. Apalagi yang telah hilang dalam bayang-bayang kebohongan? Apalagi yang telah kita lupakan? Dan pelajaran apa yang sesungguhnya telah kita bayar mahal untuk tidak pernah dipelajari?